Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan beberapa tahun kemudian setelah Hanli berkultivasi. Ia tiba di sebuah pulau terpencil bersama kera tangisan jiwa. Dirinya berkata jika sekarang perburuan telah dimulai. Hanli menuangkan cairan botol hijau ke salah satu tumbuhan. Sementara di dalam laut terlihat monster yang sedang menuju ke sana. Hanli menyadari jika monster ini merupakan binatang tingkat 7. Monster itu mulai bersiap mengeluarkan senjatanya. Begitu pula dengan Hanli yang langsung menggunakan pedang bambu guntur. Namun ia merasa jika kejadian ini terlihat begitu familiar. Dan memang benar karena di season 1 Hanli juga melawan monster tersebut. Hanli berpikir terakhir kali aku datang ke Laut Bintang Luar juga dikejar olehnya. Lalu monster itu segera menghempaskan Trisula. Namun Hanli berhasil menebas tangan dari monster itu. Hanli bergumam jika pedang bambu ini jauh lebih tajam dari sebelumnya. Sedangkan monster itu mulai meregenerasi bagian tangan yang tadi terputus. Sehingga pertarungan di antara mereka kembali terjadi. Hanli langsung menerjang ke arah monster tersebut. Sementara monster itu terus menghempaskan serangannya. Tetapi Hanli menggunakan jimat peledak lalu ditambahkan dengan serangan pedang. Dan ia kembali menebasnya menggunakan pedang raksasa. Tak berhenti sampai di situ, ia juga kembali menambahkan serangannya, yang berhasil membuat monster itu berteriak kesakitan. Hingga pada akhirnya ia berhasil membunuh monster tersebut. Hanli kemudian mengambil inti dari binatang itu. Ia juga menyimpan 2 senjata miliknya. Lalu ia mengeluarkan mangkuk spiritual untuk menyerap energinya. Setelah itu Hanli berkata jika sekarang aku punya cukup inti binatang spiritual. Dan ia merasa beruntung karena tidak bertemu dengan binatang tingkat tinggi yang sudah bertransformasi. Ia juga menyadari jika pemandangan malam ini cukup bagus. Bahkan terakhir kali melihatnya itu sudah lama sekali. Hanli bertanya apakah kalian sudah cukup melihatnya. Dan ia pun menyuruh mereka untuk keluar sekarang juga. Tapi mereka yang ketakutan segera kabur dari sana. Hanli bingung mengapa mereka justru malah melarikan diri. Oleh karena itu ia pun langsung mengeluarkan serangga emas untuk mengejar mereka. Dan benar saja, kini mereka berhasil ditangkap oleh serangga emas. Hanli bertanya mengapa kalian begitu terburu-buru. Seorang pria menjawab, jika kau ingin membunuh kami, maka lakukan saja. Tapi temannya bilang jika kami tidak tahu kalau ini adalah wilayah senior. Sebab jika tahu maka kami tak akan berani mengganggu Anda. Ia juga memohon pada Hanli yang dianggapnya sebagai iblis serangga. Namun Hanli mengatakan jika sepertinya kalian sudah salah paham. Oleh karena itu ia pun melepaskan ikatan mereka bertiga. Hanli menjelaskan jika aku baru keluar dari pengasinganku. Dan ia bertanya apakah sebenarnya yang terjadi belakangan ini. Seorang pria menjawab jika kembali ke Laut Jurang sekarang tidaklah mungkin.
karena beberapa tahun lalu binatang buas mulai menyerang semua orang. Yang diserang bukan hanya kultivator, tetapi juga pemukiman manusia fana. Bahkan beberapa Nazcansol turun tangan untuk menyelidikinya. Tetapi mereka dikalahkan oleh para binatang tingkat tinggi yang bertransformasi. Sampai-sampai hanya satu orang Nazcansol yang berhasil kabur dengan memisahkan jiwa Nazcansolnya. 你这邪魔休要消遣我们！ 为何如此行色？出关不久，正要返回奇缘海。此地是前辈的领地，否则我们的四法上人还是靠了元婴，突然开始毫无差别的袭击人类。 Sejak itu, kami kehilangan tempat tinggal dan datang ke sini untuk mencari nafkah. Sekarang, di lautan dalam, Istana Bintang dan Aliansi Anti Bintang masih bertempur sengit. Apalagi susunan teleportasi hanya bekerja satu arah, sehingga kami tak bisa kembali. Kemudian Hanli bertanya, lantas bagaimanakah dengan iblis serangga yang baru kau sebutkan? Pria itu memberitahu jika iblis serangga adalah kultivator yang mengerikan. Dia menggunakan pedang terbang hijau dan mengendalikan serangga. Bahkan kemanapun dia pergi, tak ada satupun yang dapat bertahan. Hanli berkata jika ciri-ciri ini memang mirip dengan diriku. Lalu ia bertanya lagi, apakah ada hal lainnya? Temannya menjawab jika iblis serangga itu muncul beberapa tahun lalu, bahkan menghancurkan tim pemburu dari sekte Cloud Azure. Meskipun telah menghilang beberapa waktu, tapi baru-baru ini dia mulai aktif kembali. Iblis serangga telah membunuh banyak kultivator, dan menurut para penyintas dirinya terkenal sangat kejam, bahkan membunuh orang sekaligus mencuri hartanya. 就是想回也回不去。 和逆星盟打得不可开交，面目可憎的结丹修士。那刚才说的虫魔又是怎么回事？生还者说，那人凶恶残暴，便灭了碧云门的一支猎妖队。 Hanli berpikir jika ternyata itu adalah orang-orang dari sekte Cloud Azure, dan ia merasa jika mereka sengaja membungkam para saksi. Dan apakah mereka memang menyebarkan rumor ini agar merusak reputasiku? Seorang pria berkata jika serangga senior memiliki 3 warna, sedangkan iblis serangga hanya memiliki 2 warna, sehingga Hanli bukanlah iblis serangga yang dimaksud. Sementara Hanli menyadari jika masalah ini tidaklah sederhana, karena seseorang sengaja memancingku untuk keluar dengan meniru identitasku. Dan ia berpikir mungkinkah ini adalah ulah dari para Nazcansol, sebab hanya merekalah yang memiliki kemampuan dan juga motif. Oleh karena itu, Hanli pun segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Hanli merasa beruntung karena adanya kekacauan binatang iblis. Atau jika tidak, maka mereka mungkin telah menyusulku. Sehingga ia berniat untuk kembali demi berkultivasi tertutup selama 20 sampai 30 tahun. 而且好像还在刻意留下活干呢。 谁让他们要抢夺药色的，不像传闻中的两色。你们看，前辈的传歌是，不然他们可能早就杀来了。你说那两色姿态最好出现在。 Shin berpindah ke sekte Biyun. Di sana terlihat tetua Miaohe di ranah Nazcansol. Saat itu datang seorang utusan dari Istana Bintang. Dia berkata jika Jin Kui mengundang Anda untuk bertemu di kota Blackstone. Miaohe penasaran mengapa Istana Bintang tiba-tiba datang ke Pulau Ciyuan, dan ia berkata jika aku tak akan pergi. Namun utusan itu menjelaskan bahwa sekte lain juga diundang dalam pertemuan kali ini. Begitu pula dengan penatua Jin Xia, yang nampaknya mereka sedang merencanakan hal besar. Tetua Miaohe bilang jika Jin Xia terlalu ceroboh karena menyinggung para binatang laut. Oleh karena itu sekarang masalah besar telah menimpa Pulau Ciyuan. Bahkan Istana Bintang tak dapat menahan diri. Oleh karena itu tetua Miaohe tetap akan mengabaikan undangan mereka. Namun ketika utusan itu mau pergi, dia memanggilnya kembali. Dan ia berkata, mari kita lihat apakah yang mereka inginkan. Ia juga mengingatkan agar utusan itu melaporkannya dengan rinci. 一位特使邀请您去黑石城一聚。 派红光门的金霞长老也在其列。行宫，好端端的来我祈愿，
就说我闭关，这些年给我们齐元岛惹了多大。 Setelah itu, tetua Miaohe bilang pada tetua Jin. Selain Istana Bintang, seorang tetua dari gerbang Wanfa juga datang 2 tahun terakhir. Begitu pula dengan 3 kultivator Nasken Sol yang identitasnya tidak diketahui. Mungkinkah mereka juga berniat untuk membalaskan dendam atas pengikut mereka? Lalu tetua Jin perlahan berjalan ke arahnya. Tetua Miaohe bilang, mengapa Anda tidak jujur saja? Lagi pula sudah banyak orang yang tahu tentang informasi ini, sehingga lebih baik kau memberitahuku tentang kebenarannya. Yang hal itu akan mempercepat dalam menemukan orang yang kau cari. Karena jika tidak, mungkin aku harus bertanya pada mereka, yang nantinya justru malah membuat masalah semakin besar. Dengan terpaksa, tetua Jin pun harus memberitahu kebenarannya. 给老夫招亲的人来，岂不更快？他们都是来报，这终究是报不住火。 可都多了桩麻烦事。 Tetua Miaohe tentu menjadi sangat terkejut. Apalagi identitas orang itu ternyata adalah Master Tulang. Dan dia memiliki periuk sutian. Tetua Miaohe mulai khawatir jika begini maka akan banyak orang yang memperebutkannya. Dan sekarang bukan hanya muridmu yang menyamar menjadi iblis serangga. Bahkan ada orang lain juga yang menyamar sebagai Han Li. Ia menjadi kesal mengapa kau tak berkata jujur sejak awal. Karena hampir saja kita membuat kesalahan besar. Meskipun begitu, sekarang belum terlambat. Dan ia berjanji akan mengurus masalah ini dengan lebih cepat. Lalu tetua Jin benar-benar sangat marah dengan kelakuan Han Li. Bahkan ia menumpahkan minuman yang telah dibakar dengan piton api miliknya. 知道了，别和多一人来瓜分这某人的真实身份是玄古老魔。不晚，哎，现在也不晚，可不只是无穷的弟子唤醒成成魔的样子。小者，老夫这就亲自出面安排。 Di sisi lain, terlihat Han Li palsu yang sedang membunuh para kultivator. Dirinya juga segera mengambil harta benda milik mereka. Tapi tiba-tiba ada Han Li palsu lainnya yang langsung melancarkan serangan. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Sementara itu, Han Li yang asli sedang berkultivasi di dalam gua. Dan ia berkata jika menjadi kultivator bebas memang merepotkan, karena harus melakukan segala sesuatunya seorang diri. Ia bergumam dengan banyaknya inti binatang ini. Harusnya cukup untuk meningkatkan kemampuan kultivasiku. Dan jika memiliki kesempatan di masa depan, maka aku harus mendirikan sekte sendiri. Ia mulai memasukkan beberapa pil binatang ke dalam tungku, yang kemudian hari demi hari berlalu begitu cepat. Sedangkan boneka gorila ditugaskan untuk memberikan makanan pada serangga emas. Sementara kera tangisan jiwa begitu santai bersama kelinci Jiu Kuling Sen. 足够提升单数境界了。哎呀，散修就是麻烦，定要扶持个门派出来。 Singkat cerita, 10 tahun kemudian Han Li masih berkultivasi. Dan ia menyadari jika kualitas maupun kuantitas pil telah meningkat. Dengan kemampuan pembuatan pilku saat ini, maka bisa membuka toko obat. Ia segera menelan pil tersebut lalu mulai membaca kitab. Dirinya berkata, jika sekarang aku bisa menerobos kor formasi tahap menengah. Ia juga langsung menelan beberapa pil sekaligus. Kemudian Han Li memulai proses penerobosan ranah, yang mana aura kekuatan mulai masuk ke dalam tubuhnya. Dan pada akhirnya proses itu berlangsung cukup lama, yang mana dalam waktu ini Han Li tetap berdiam dalam pengasingan. 差不多也可以闭关冲击，开始吧。 Dan pada akhirnya film pun bersambung.
Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.